Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, jumpa lagi ya teman-teman ya. Bersama saya Aris Pranoto di channel Mas Kris Grobogan. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan menjawab dari Pak siapa kemarin yang nanya ya. Saya juga agak lupa untuk subscribe-nya ya. Saya ucapkan terima kasih untuk bapaknya yang mengajukan pertanyaan. Mungkin untuk sekilas kresek dayu ya. Kresek dayu dan ciri-cirinya, nah, istilahnya seperti itu ya teman-teman ya. Tapi sebelum acara atau istilahnya sebelum kita melanjutkan ke videonya, saya akan mendoakan teman-teman dulu, para subscribe dan yang sudah like, komen di channel Mas Kris Grobogan, agar selalu diberikan kemudahan, kelancaran dalam segala hal, dan untuk rezekinya juga dimudahkan dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Sebenarnya untuk tangguh itu dari dulu sampai sekarang itu memang menjadi seninya ya teman-teman, seninya orang berdosa haji. Jadi ketika kita membicarakan tangguh keris, jangan sampai terjadi perdebatan yang endingnya nanti akan menimbulkan istilahnya apa ya, tidak harmonis, tidak rukun ya. Karena seni dalam bertusan haji adalah itu membicarakan tangguh ya teman-teman ya. Tapi untuk seni tangguh itu kan ada ciri-ciri khusus, tidak waton, tidak angger-anggeran, tapi bicara yang sesuai aturan, kan seperti itu ya teman-teman ya. Untuk kresek dayu sendiri itu mempunyai karakteristik untuk besinya itu rata-rata, bukan semuanya teman-teman, rata-rata itu besinya itu kelawu. Kelawu kalau istilah orang perkisan itu disebut hurap ya. Tidak semua terus hurap langsung dibicarakan ke arah sedayu, enggak. Tapi kan untuk pemahaman saja, kalau rata-rata keris sedayu itu tidak memiliki pamor ya, tidak memiliki pamor atau berwarna kelawu, alias gimana ya, di atas hitam. Nah, bukan hitam banget, bukan. Ini dua keris ini nanti akan menjawabnya teman-teman. Ini yang satu kelengan, yang satu kelawu yang dibicarakan dari keris dayu itu. Ini sama-sama lok 5 ya teman-teman ya. Dan rata-rata keris dayu itu bila lok, dia juga akan memiliki ricikan yang tegas seperti pengging ya, seperti pengging. Terus kalau istilahnya mungkin disebut loknya lok rengkol ya. Terus untuk kalau keris misalkan itu berbicara keris lurus, itu untuk ricikan kayak tikel alis, ododo, bajetan itu juga dibuat sangat tegas. Karena apa? Pada era itu, pada masa itu banyak yang menceritakan konon ya teman-teman, konon itu dibuat dengan sebaik mungkin. Istilahnya kematangan istilahnya pas lagi in-nya sang empunya, seperti itu ya teman-teman. Beda lagi kalau berbicara keris pengging. Kalau keris pengging itu bisa dikatakan kerisnya juga sangat langka. Karena apa? Dalam masa pemerintahan kerajaan pengging itu cuma berjalan 18 tahun, waktu yang sangat singkat sekali pada era kerajaan ya teman-teman ya. Sehingga keris pengging itu sangat langka dan sangat bagus. Karena apa juga, setelah istilah empunya melewati beberapa kurun waktu kan mendapatkan cara yang bagus untuk menghasilkan besi yang paling bagus, seperti itu teman-teman. Dan ciri-ciri khusus untuk keris pengging itu rata-rata loknya sedikit, pamornya itu sangat sedikit sekali teman-teman. Pamornya sangat sedikit sekali, bisa dikatakan cepris seperti Mojopahit. Tapi untuk besinya, untuk kepulanannya besi itu lebih hitam dari keris pengging. Keris pengging itu hitamnya sampai berwarna kebiru-biruan, lebih pulen, dan besinya itu lebih ngelugut. Nah itu ya teman-teman ya. Kita kembali ke bahasan untuk keris dayu ya teman-teman ya. Untuk keris dayu ini saya buka dulu. Nah, warnanya ini bukan hitam teman-teman, tapi kelawu. Nah,
ini kelawu. Ini diwarangi pun juga warnanya akan tetap seperti ini. Dan bagian ini juga ada bedanya. Di sini yang bagian sini agak hitam, yang bawahnya kelawu, yang bagian gonjonya teman-teman. Ya. Dan katanya, konon ya ceritanya para pecinta Tosan Haji yang sesepuh saya atau orang yang lebih berpengalaman dari saya, untuk keris keluaran dari kerajaan Sedayu, istilahnya Tangguh Sedayu itu menggunakan baja Damaskus, di mana baja terbaik dari seluruh dunia itu dari Damaskus ya teman-teman ya. Terus ini untuk pembeda teman-teman. Kalau ini Lok 5 sama-sama Lok 5, tapi besinya beda teman-teman. Dimatkan beda. Yang satu yang di tangan kiri saya ini hitam, yang ini agak kelawu, semi apa ya, lebih ke arah kayak abu-abu. Nah, warnanya itu abu-abu teman-teman. Nih lihat ya, untuk dari karakter warna besinya sudah beda. Nah, sama-sama Lok 5. Yang kanan ini Tangguh Sedayu, itu menurut saya dan menurut teman-teman, beberapa teman saya mengatakan keris Sedayu dengan rincian juga tegas sekali. Untuk ini gigir sapinya ini ya teman-teman, di sini sangat tegas sekali. Iya teman-teman. Rinciannya, gigir sapinya sama-sama tegas ini. Cuma bilahnya itu lebih besar yang kanan. Yang ini lebih besar, lebih lebar ya. Nah, sama-sama Lok 5, tapi beda tangguh. Makanya itu ketika kita berbicara tangguh itu kan memang harus ada pembedanya. Jadi kita punya statement ya biasanya ya, kita bisa argumentasi itu ada faktanya, tidak angger-angger oke Sedayu seperti ini. Kalau tidak ada contohnya kan tidak bisa kelihatan. Terus mungkin untuk ininya, gonjong bagian belakang ya, untuk butut orangnya ini juga jeber teman-teman, tapi ini bedanya lebih panjang. Ini. Nah, terus odo-odonya juga jelas semua. Ini juga jelas. Cuma besinya beda. Tapi untuk yang kiri ini, walaupun ini loknya rengkol sekali, ini belum, kalau menurut saya belum masuk era pengging teman-teman. Walaupun ini rengkol ya, sering teman-teman lo rengkol, ini mesti tangguh pengging, tidak bisa, tidak serta-merta seperti itu teman-teman. Karena apa? Keris pengging itu tidak ada, jarang yang ditemukan keleng seperti ini, jarang. Minimal itu ada pamornya sedikit di sini, pamor. Nah, di sini itu ada pamornya sedikit. Kadang di tengah sini ada sedikit, kadang di ujung itu ada sedikit. Ciri khasnya di situ, teman-teman. Seperti Mojopahit ya, yang saya sampaikan tadi ya. Seperti Mojopahit, tapi untuk karakter besinya itu lebih pulen, era pengging. Lebih pulen, lebih agak kebiru-biruan ya. Kalau ini kan hitam, jadi nggak bisa, istilahnya nggak bisa ngasih contoh ya teman-teman ya. Nggak bisa ngasih contoh, cuma kita berangan-angan seperti ini. Untuk besi, karakternya tegas seperti ini. Ini tegas. Untuk loknya, rengkolnya ya juga kelihatan sekali. Sama ini juga lebih lebar. Cuma ketika orang berbicara pengging, ciri yang lain selain loknya rengkol itu besi terus pamor ya teman-teman ya. Ketika berbicara Sedayu ya, berarti kita berbicara besi kelawu atau material Damaskus ya teman-teman ya. Terus untuk Bapak kemarin yang meminta review, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan berguna. Kita di sini forumnya sama-sama belajar. Dalam perkerisan itu tidak ada yang ahli berkeris, itu tidak ada. Yang penting apa? Sering nanting keris, istilah sering angkat keris. Nanti lama kelamaan kita itu akan tahu
karena benar-benar keris yang sepuh atau keris yang baru disepuhkan itu nanti pasti akan tahu. Karena apa? Ilmu pekeris itu ilmu titen alias ortodok. Semakin kita sering megang, semakin kita sering nanteng keris, kita pasti juga akan lebih titis bahasanya kan, seperti itu ya teman-teman ya. Lebih titis, tapi tetap pengalaman itu seperti pilot, tergantung jam terbangnya ya teman-teman ya. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan ya teman-teman, dari sobat Rumah Keris Gerobokan. Mudah-mudahan bisa berguna, dan mungkin bila ada pertanyaan lainnya ya, nanti kita diskusi di kolom komentar. Dan jangan lupa dukungannya untuk channel Rumah Keris Gerobokan agar bisa berkembang, bisa memberikan lebih lagi buat para pecinta dan penggemar Tosan Aji Nusantara, agar Tosan Aji Nusantara itu lebih semarak, lebih dikenal lagi ke kalangan masyarakat bawah sampai paling bawah. Karena saat ini orang yang mengenal Tosan Aji itu rata-rata masyarakat menengah ke atas teman-teman ya. Mudah-mudahan Indonesia segera bangkit, perekonomian segera pulih, dan kita selalu diberikan keselamatan dan kesehatan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.